guys, welcome back to my channel. So I know it's very long time since I posted my last video, my last content I mean, because my last video is my task. Alright, so di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah bertahun-tahun lalu. So I'm so sorry guys, karena itu terlalu banyak ya pertanyaannya, dan pertanyaannya tuh kayak hampir sama dan susah kalau dijelaskan dengan kata-kata, dengan tulisan maksudnya. Oke, jadi aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini tentang student exchange. But before we go to the video, don't forget to subscribe this channel and then nyalain tombol notifikasinya. Bantu aku untuk membangun channel ini menjadi channel yang informatif dan edukatif. So without further ado, let's get started. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini namanya ditulis apa enggak ya? Later, okay. Just read the question. Pertanyaan yang pertama yaitu program yang kakak ikutin ke Malaysia itu apa kak? Kalau boleh tahu, terima kasih. Yang ke Malaysia. Okay. For your information, jadi yang aku bahas di video sebelumnya, di video student exchange itu ke Malaysia, Thailand, sama Korea. But yang aku benar-benar lolos dan pergi itu adalah ke Thailand. Tapi kalau yang ke Malaysia itu adalah student exchange. Wait. SEO if I'm not mistaken. Jadi tuh kalian bisa cari di Instagramnya student exchange. Itu yang tentang Malaysia ya. Terus and then kak, kalau anak SMA kemungkinan dari student exchange-nya berapa persen? Oke, sebenarnya untuk berapa persennya kita nggak bisa pastiin ya, karena masing-masing program student exchange itu ada kriterianya. Ada yang kriterianya itu mahasiswa, ada yang kriterianya umum, nah ada yang kriterianya juga anak SMA. So, jika kriterianya itu anak SMA ya persenannya lebih gede, tergantung gimana kitanya, maksudnya tergantung mereka tertarik untuk meloloskan kita atau enggak. Nah, sedangkan kalau yang untuk mahasiswa ya syaratnya kan mahasiswa, jadi berarti SMA enggak bisa daftar gitu. Tapi kalau yang umum boleh mendaftar juga. Dan mungkin kalau yang umum persenannya mungkin lebih dikit ya daripada yang dikhususkan untuk yang SMA. Jadi walaupun anak SMA bisa ikut student exchange gitu, anak SMP pun bisa kalau ada programnya. And then next, apa harus kelas internasional yang bisa ikut student exchange? No, aku tuh dulu bukan kelas internasional kok, kelas biasa reguler. Kak, kalau kuliah UT, oh ya UT itu universitas terbuka ya. Terus sekarang IRT yang ke Korea kalau bisa, bisa kok, bisa. Kalau yang ke Korea itu seingatku itu umum, jadi kayak youth exchange gitu, pertukaran pemuda. Selanjutnya, kakak ikut program apa? Ada partnership dengan kampus kah? Iya, benar. Jadi kalau yang aku ikutin itu dari SEMEO. SEMEO itu adalah Southeast Asian Ministry of Education. Jadi SEMEO ini adalah organisasi, itu kayak seperti organisasi pendidikan di Asia Tenggara. Nah, jadi kayak dinas-dinas pendidikan dan kebudayaan di negara-negara itu
berkumpul bersatu di situ. Jadi kampusku kebetulan bekerja sama dengan Semeo. Jadi ada program exchange itu yang namanya Si Teacher. Kakak semester berapa ikut exchange ini? Semester 5 atau semester 6 ya? Semester 6. Ya, semester 6 karena aku ingetnya aku ikut itu setelah micro teaching. Jadi kalau untuk ikut Si Teacher, program Si Teacher itu harus lolos dulu micro teachingnya, mata kuliah micro teaching gitu. Terus juga ada tesnya, ada ya seperti yang aku bahas di video dulu itu. Next, kalau exchange gak sesuai jurusan bisa nggak sih? Bisa aja. Atau kalau lebih amannya pilihlah yang sesuai jurusan atau yang umum. Biasanya ada yang umum itu hanya tentang kayak pariwisata, mengunjungi tempat-tempat, misalnya mengunjungi Samsung di Korea gitu, atau mengunjungi apalah perusahaan yang terkenal di negara tujuan exchange tersebut gitu. Terus ada yang nanya kalau misalnya nggak ada prestasi. Sebenarnya nggak semua sih student exchange itu harus punya prestasi, karena nanti kalau pas daftar itu kan disuruh tulis esai. Selain tulis esai itu disuruh tulis alasan kenapa kamu harus dipilih gitu, atau diwawancara juga tujuannya apa sih, kenapa sih mau ikut student exchange gini-gini. Nah, itu tergantung jawaban kita pada saat mendaftar dan pada saat diwawancara. Jadi kalau prestasi sebenarnya bukan syarat mutlak ya, tapi mungkin itu bisa jadi pendukung gitu. Kalau fully funded dibiayai apa aja, Kak? Oke. Kalau fully funded itu berarti dibiayai semuanya. Jadi kita tinggal membawa diri kita dan mempersiapkan misalnya uang biaya untuk mungkin beli oleh-oleh, beli yang ya keperluan pribadi kita. Tapi kalau misalnya makan, fully funded itu biasanya umumnya sudah ke cover. Jadi tiket pesawatnya, pulang pergi, pengurusan visa dan lain-lain, tempat tinggal, dan juga makanan itu biasanya sudah ke cover kalau fully funded. Oke, next, dapat info student exchange dari mana? Oke, kalau student exchange dari mana itu banyak banget ya. Kayak tadi yang aku bilang studentexchange.or.id, if I'm not mistaken. Nanti aku tulis linknya di bawah ya, sama akun Instagramnya. Atau juga bisa download aplikasi Youth Exchange, Youth Opportunity. Nah, di situ tuh banyak banget program student exchange. Nah, kebetulan karena sekarang itu lagi pandemi, jadi banyak banget student exchange atau konferensi internasional yang bisa kita ikutin dengan daring, dengan online. Ya, emang sih nggak bisa jalan-jalan di menginjakan kaki di kota tujuan exchange-nya. Nanti mungkin pas web meetingnya bisa bertukar, bisa sharing, bisa bertukar pikiran, dan dapat teman-teman baru gitu dari seluruh penjuru dunia. Kalau misalnya nih kita masuk partial funded dan setelah itu kita nggak lanjut lagi, boleh nggak, Kak? Kurang ngerti sih kalau ini. Maksudnya partial funded. Iya, partial funded. Ya, misalnya terus nggak lanjut lagi. Terus nggak lanjut laginya gimana?
Kalau student exchange menurutku harus diselesaikan sih, karena itu kan kita membawa membawa nama negara gitu ya, jadi nggak boleh setengah-setengah. Selanjutnya, mostly kan student exchange itu harus punya TOEFL di atas 500. Apa benar? Terus kalau iya, tesnya di mana? Menurutku enggak sih, karena banyak negara-negara, apalagi kalau masih di sekitaran Asia Tenggara, itu tidak membutuhkan sertifikat TOEFL. Tapi kalau punya ya mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk panitianya gitu. Alright, aku rasa pertanyaannya sudah terjawab ya untuk yang di comment section di video sebelumnya. Yang lain sudah aku jawab secara direct, secara tertulis. And kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain aku rasa udah hampir sama, jadi sudah lumayan terjawab. So if you have further questions, it is free to comment down below. Jadi bisa di komen di bawah mau bertanya tentang apa lagi seputar dengan student exchange ini. So that's all for today. Thank you for watching this video until the end, and don't forget to like, comment, subscribe this channel, and share this video to all of your social media. Thank you. Bye bye. See you on my next video.